penasaran nyalain Korek. korek. Betul, itu beca ada di tengah-tengah di kuburan numpang itu. Saya lari itu Mas. Nah, si pocong itu jalan lompat-lompat, trot. Itu ngelangkain saya Mas. Ngelangkain saya diem aja bengong, kirain saya anak kecil lagi mainan. Anak kecil itu lagi mainan, saya samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Sudut Anggapan Ruang Dewek di mana saja berada. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu atau saudara kita yang dimana dia datang jauh dari Lemah Abang. Kita langsung saja ngobrol sama saudara kita. Mohon maaf Bang, dengan siapa? Dari Lemah Abang, saya dari Lemah Abang. Atas nama saya Iwan. Mungkin ada yang mau diceritakan? Ada pengalaman waktu masih bujangan tentang narik beca, bawa seorang perempuan lari ke kuburan. Tahan dulu Bang Iwan. Oke, para Sudut Anggapan Ruang Dewek, kita langsung saja ngomongin mistis bersama Bang Iwan. Jangan lupa para sobat sambil nonton Wong Dewek, sambil rebahan, siapkan kopi, fokus ke channel Wong Dewek. Kita langsung saja ya, biar Bang Iwan menerangkan masalah pengalaman pribadi sama Bang Iwan. Bang Iwan bisa langsung diceritakan pengalaman dari Bang Iwan? Insya Allah bisa. Awalnya saya tuh usaha beca gitu ya, narik beca. Iya. Nah, cuman berangkatnya malam. Kerjanya malam ya? Iya, setiap hari pulang malam, berangkat malam pulang pagi. Iya. Nah, saya biasa berangkat mangkal itu jam 8. Jam 8 malam. Iya, habis isya ya? habis isya. Nah, udah gitu waktu itu saya itu pengalaman saya itu mangkal. Iya. Nah, mangkal dari jam 8 Iya. sampai malam belum dapat penumpang itu. Pada saat itu tuh ya? Saat Bang, ya? itu, nah, saya coba-coba cari penumpang. Iya. Tuh. Saya keliling. Iya. Nah, keliling-keliling, kemudian ada perempuan di lampu merah Waiki. Iya. Waktu dulu mah, tapi sekarang mah Simpang 5. Simpang 5. Nah, saya coba itu sama perempuan itu, Mbak mau kemana? Saya tawarin gitu. Iya. Nah, akhirnya itu diem aja itu Mas. Nah, udah gitu dia mau naik tapi lihat ke belakang terus tuh, nggak Iya. mau lihat ke muka. Membuang muka lah ya? Intinya buang muka. Nah, terus saya itu penasaran, ini orang nih perempuan tapi malam-malam keluar gitu. Iya. Nah, kalau sekarang mah udah lumrah lah malam. Wajar ya? Udah wajar. Kalau zamannya ya. Kalau dulu kan waktu saya masih bujangan itu jarang gitu. Iya. Perempuan keluar malam. Iya. Terus Bang, terus. Nah, akhir itu saya itu nyamperin seorang perempuan itu. Iya. Saya towel, Mbak mau kemana? Nah, terus kemudian dia mau bilang mau pulang. Iya. Pulang kemana? Mau pulang ke Kenanga katanya. Itu saya tuh tahu waktu itu saya pernah narik ke Kenanga, itu ada makam. Iya. Nah, setelah itu udah naik apa, itu perempuan tuh cantik orangnya ya, tapi ini langsing gitu. Bawa penumpang satu itu berat rasanya tuh. Rasanya berat banget. Berat banget itu, langsung waduh udah
Padahal ban tiga-tiganya itu Kencang. kencang semua itu. Nah udah gitu akhirnya saya paksain aja. Nah paksain, nah pas masuk ke Kenanga itu waktu itu masih apa sawah gitu, apa jalannya juga masih batu. Masih batu tanah ya. Masih tanah. Nah, cuman saya itu penasaran pas masuk kok jalan ini enak. Iya. Terus kanan kiri terang benderang gitu. Jadi banyak rumah. Nah, saya tanya, "Mbak, ini banyak rumah. Saya tuh pernah ke sini tapi belum ada rumah." Iya. Nah, itu si Mbak itu diem aja itu, Mas. Nah, pas itu pas ada gerbang tuh. Masuk aja, Mang, ke situ katanya. Iya, kata perempuan itu. Saya masuk tuh. Memang situ banyak rumah, Mas. Di Iya. situ banyak rumah. Terus banyak penghuninya juga, tapi pada diem. Angku semua itu. Iya. Jadi seolah-olah kayak perumahan apa ya? PTN. Iya, cuek lah ya. Iya. Ah. Penumpangnya penghuninya pada cuek. Iya. Nah, saya sempat tanya sama Mbak, "Mbak, kok ini banyak orang tapi diem semua?" Nah, kata si Mbak, "Iya, Mang," katanya. "Soalnya warganya asing semua," katanya. "Oh, Mbak dari mana ya?" "Saya mah orang sininya," katanya Iya. gitu. Nah, terus saya tuh suruh nunggu. Nah, itu jam 12 itu, Mas. Saya narik itu tuh, jam 12 narik, dapat perempuan. Akhirnya saya nunggu. Iya. Bilanya dia tuh mau berangkat lagi. Gitu. Itu udah nunggu 2 jam. Kurang lebih 2 jam nunggu. Saya capek, saya inget punya rokok. Pengen ngerokok itu. Nah, dulu mah pakai korek api, Korek kayu tuh ya. kayu Iya. tuh. Akhirnya kan itu korek satu itu nggak nyala-nyala tuh. Sampai habis, sampai tinggal 1 batang tuh. Sampai udah daripada nggak ngerokok ya udah aja diem. Iya. Sambil kipasan pakai topi gitu. Nunggu habis keluar keringat sih. Nah, pintu ini kebuka sedikit. Pintunya. Iya, dia itu lagi mandi. Saya berpikir itu perempuan malam-malam mandi. Malam-malam mandi ya? Iya. Yang bikin aneh. Nah, tapi saya penasaran tuh, Mas. Tapi alhamdulillah saya nggak masuk gitu. Iya. Nah, pas itu pintu kebuka, saya lihat. Tapi orang ini satu rumah sendirian. Nah, penasaran saya buka, itu lapangan, rumah itu seperti lapangan. Ya nggak ada kursi, nggak ada apa, cuman ada tikar pandan. Iya. Nah, ada tikar pandan. Saya penasaran lagi. Nah, udah gitu tutup lagi pintu tuh. Saya nungguin lagi di beca. Iya. Nah, saya nggak sadar itu, Mas, beca itu ada di tengah-tengah kuburan, di atas kuburan tuh beca tuh. Nah, akhirnya kemudian dia keluar tuh, udah keluar. Itu pakai apa sih namanya, baju tapi yang baju merayang gitu. Iya. Tapi alhamdulillah saya ya istilahnya masih inget. Iya. Iman saya gitu masih inget lah gitu. Masih kuat lah Masih ya. kuat. Itu seksi banget itu, Mas. Nah, akhirnya saya juga ngerasa takut juga itu. Itu ada hidangan di situ tuh. Makanan ya. Ada minuman juga banyak itu, ada berapa itu ya, 7 kalau nggak salah mah. Terus makanannya ya macam-macam. Ada itu. juga. Iya. Akhirnya saya tanya, "Mbak, ini makanan saya nggak mau makan, saya masih kenyang." Iya. Padahal saya tuh jujur aja, Mas, belum makan itu dari rumah. Tapi perasaan kenyang, cuma saya minum air putih. Nah, ya udah kalau gitu mah saya masukin lagi. Iya. Nah, Kata perempuan itu tuh ya. iya. Setelah itu dia bayar. Katanya mau ke pasar atau nggak mau kemana gitu ya. Dia nggak jadi, udahlah katanya sampai sini aja. Nah, dia ngasih uang. Uang dulu 3.000 kan berharga Iya, gitu. gede banget ya.
terakhir itu saya tuh banyak banget Mbak uangnya. Iya. Saya tuh belum dapat penumpang nih. Mbak baru kan dia nunggunya lama katanya gitu. Nah akhirnya saya uang itu dicium. Itu bau bau kembang gitu. Nah, agak merinding gitu. Nah udah gitu kelanjutannya itu dia ngomong kalau mau pulang katanya jangan nengok ke belakang. Iya. Lurus gitu. Lurus aja katanya. Udah kalau ada yang manggil jangan disautin katanya. Itu. Ya udah saya tuh. Cuman saya kan mau pamit gitu, Mas. Jadi intinya kan mau Mbak, mau permisi lah gitu ya. Akhirnya pas nengok ke belakang itu kepala pusing. Merasa kepusing, aduh. Ya 7 keliling lah gitu. Saya langsung merem. Udah merem itu langsung ke bawah gitu. Nongkrong intinya. Nah, setelah nongkrong, saya sadar gitu. Gelap. Nah, gelap itu tadinya sih nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apa-apa itu, Mas. Ya kemungkinan di hipnotis atau gimana gitu ya sama makhluk gitu. Nah, akhirnya saya tuh kaget kok mati lampu. Nah kebetulan di depannya tuh ada orang, nggak tahu orang ronda, nggak tahu apa gitu. Ya itu ada obor kan dulu kan belum ada listrik. Iya gitu. benar. Ada obor. Kayaknya ke sana. Nah saya tuh penasarannya gini. Pas saya bawa beca tuh dorong tuh macet, mundur macet. Saya sempat ngomong, Mbak, mati lampu ya, diem aja tuh. Terus tadinya banyak rumah itu nggak ada, gelap udah. Tahu itu apa namanya, obor aja gitu. Dari jauhan, itu ada obor, mungkin dia mati lampu. Nah, setelah itu saya tuh nyalain korek. Ingat ya ada korek satu. Ini nih apa nih? Saya raba itu ban itu, dua-duanya diraba. Ini seperti patok kuburan. Nah, udah gitu tuh Mas, saya tuh agak grogi tuh, badan udah lemes, udah takut. Kemungkinan saya ini di tengah-tengah kuburan. Tapi lillahi ta'ala, saya tuh penasaran nyalain korek. Betul itu beca ada di tengah-tengah, di kuburan, numpang itu. Saya lari itu Mas. Tolong. Nah kebetulan saya sampai jatuh bangun lah intinya. Saya berdarah ini, wadah berdarah. Nah, setelah itu si warga nangkap saya. Sedangkan saya itu minta pertolongan. Minta tolong ya. Si warga itu salah paham, disangka mau cari pesugihan atau gimana lah gitu. Saya juga saya tuh enggak Pak, saya minta tolong. Beca saya ada di sana Pak, di tengah kuburan ya. Saya tuh bawa perempuan dari Perapatan Celeng. Kalau sekarang mah ya Simpang 5, bukan Perapatan Celeng, Simpang 5. Nah udah gitu. Terus perempuannya cantik apa? Ya cantik Pak. Kamu ngapain? Enggak apa-apa ini. Saya beneran, sumpah Pak. Sampai sumpah-sumpahan, saya sempat mau dibongkol, ada saksinya masih hidup. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau ketemu tuh, kamu inget enggak katanya, waktu masih bujangan. Ya sampai jadi temen tuh. Kalau nggak salah di sekarang namanya Beong, panggilannya Beong itu. Cuman ya udah gitu, pas kata almarhum bapaknya Beong, ditanyain, kamu dapat apa aja, kata si bapaknya itu. Dikasih uang aja Pak, coba lihat uangnya katanya. Itu akhirnya saya tuh dilihat uangnya, nggak taunya bukan uang, tapi daun. Bentuknya daun asli, bentuk asli daun apa sih namanya, kemboja yang lebar tuh. Kemboja. Nah setelah itu kata bapaknya si Beong, udah katanya, ini keramat,
buat penglaris mamang katanya. Gitu. Usaha lah ya. Nah, tapi dia juga nakut-nakutin, tapi nakut-nakutin enggak nakutin serem gitu. Iya. Jadi nakut-nakutnya gini, yang kuat aja kakinya katanya. Bahasanya tuh. Iya gitu. Emangnya ini apa Pak? Kan gitu saya tanya. Emang ini apa? Udah itu keramat buat kamu katanya. Dari sosok perempuan tadi. Iya. Akhirnya saya bawa. Ya memang keluar dari Kenanga itu narik sampai siang, nggak capek mau capek. Alhamdulillah. Penumpang ada terus. Jadi turun naik lagi, turun penumpang satu naik lagi, terus naik turun sampai jam 12 siang. Saya tuh jujur aja sampai nggak bisa kepikiran apa-apa gitu Mas. Alhamdulillah tuh. Nah setelah itu ya sampai alhamdulillah dapat beca, Rezeki, iya. dapat rezeki dari beca itu. Saya berpikir lagi, apa selamanya apa enggak gitu. Iya. Dengan ini nih. Nah setelah itu ada lagi cerita lagi tuh pengalaman saya di Balongan. Oke Bang, sebelumnya saya mau buat sedulur Wong Dewek yang belum subscribe ya Bang ya, silakan Ya, di-subscribe. silakan di-subscribe. Jangan lupa bagikan. Nah, sebelumnya buat para sobat Seluruh Tangga Batur Wong Dewek, tonton terus Wong Dewek. Insya Allah semoga para sobat Seluruh Tangga Batur Wong Dewek akan mendapatkan berkah, barokah, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, ngomongin mistis, kita akan tanya kembali ke Bang Iwan. Mungkin ada pengalaman selanjutnya Bang Iwan. Ya ada. Iya. Ya masalah beca lagi gitu. Sama. Masalah beca. cuman beda orang. Iya. Dia itu seorang Pertamina. Iya. Penumpangnya tuh. Nah akhirnya ya saya dari Pangkalan Lemah Abang Iya. narik beca ya biasa tengah malam juga gitu. Soalnya bekerja berangkatnya malam ya, Bang? Terus ya. Nah itu tuh mas waktu saya berangkat itu dari Pangkalan Lemah Abang di jembatan. Nah, ada seorang bapak-bapak mau kerja di Pertamina. Iya. Nah, akhirnya tawar-menawar dulu tuh. Namanya penumpang sama ini ya. Iya. Itu biasa jam dari Lemah Abang ke sana itu sampai Balongan itu 1 jam. Iya. Nah, akhirnya saya nawar 5.000 Pak. Nah, dulu 5.000 memang gede Luar kan biasa gitu. ya. Iya. Nah, dianya nawarin 3.000. Kalau 5.000 saya berani Pak. Iya. Tapi kalau 3.000 saya nggak berani Pak. Iya. Gitu. Ya udah katanya naik katanya. Nah, kan dulu kan di Simpang 5 dulu kan jalannya kan mobil gede-gede semua itu. Iya. Nah, saya tetap jalur ke sini aja. Akhirnya saya narik gitu, bawa penumpang nyampe di kuburan Singaraja itu apa namanya? Di kuburan situ, jembatan Di Singaraja. Singaraja ya. Nah, saya tuh urusan sama penumpang, Mas. Iya. Jadi urusannya gini, masalah bau. Iya. Kalau saya mau bau bangke nih, tapi kata penumpangnya bau bau bangke kata penumpangnya. Iya. Nah, kata sayanya bau wangi, bau kemenyan. Kata saya tuh, enggak, bau bangke katanya. Iya. Bau menyan Pak. Alah, hidungnya kamunya aja katanya gitu. Sampai nyampe ke tempat. Cepetnya cerita, udah nyampe, dia sempet nanya, Iya. mau pulang lagi nih. Iya. Pulangnya berani enggak Pak katanya. Insya Allah berani Pak. Hitung-hitung cari penumpang lagi kan mau
ada pasaran. Iya. Jadi kalau itu kan biasanya kan ibu-ibu atau apa pada berangkat ke pasar gitu. Nah udah gitu saya itu dari jauhan tuh, dari jauhan saya santai lah gitu sambil cari penumpang lagi. Iya. Gitu. Akhirnya sampai jembatan itu lagi kelihatan dari jauhan tuh ada orang, kirain orang, nggak taunya mayit, Iya. pocongan. Nah saya penasaran ini orang apa bukan nih gitu, cuma saya penasaran terus, saya pelan-pelan. Nah udah deket ya kayak segini sampai situlah, udah deket berhenti tuh, udah pocong tuh. Iya. Jadi pocong itu nggak tegak, pocong begini. Nah si pocong itu jalan lompat-lompat, trot. Itu ngelangkain saya, Mas. Ngelangkain saya. Saya diem aja bengong. Ini asli apa bohong nih? Iya. Kirain apa orang nyupang atau apa gitu, orang pesugihan atau gimana. Tapi itu nggak sadar saya tuh. Itu kuburan, nggak sadar. Setelah itu, setelah terbang, saya melarikan diri. Angkat beca, balik lagi Iya. ke tempat ke kerjaan bapak yang tadi, namanya itu Pak Awang. Namanya Pak Awang. Itu ya mungkin sekarang mah udah tua kali atau udah nggak ada yang tahu ya. Soalnya udah lama banget itu. Nah, Pengalaman dulu ya. udah gitu saya langsung balik lagi ke Balongan, gedor-gedor pintu, Pak. Ada apa Wan? Iya. Dia kenal sih sama saya. Ini Pak, aduh Pak, tolong. Udah minum. Dikasih teh bruk manis. Itu panas-panas saya minum. Nggak terasa panas. Saking takutnya. Saking kali apa takutnya gimana? itu. Nggak rasa panas. Sampai dianya, istighfar. Iya. Saya bengong aja, udah diem. Katanya. Ngerokok dulu, ada apa? Katanya. Ini Pak, waktu itu kan saya kan bau wangi. Nah, terus kata bapak bau bangke. Oke, iya. Gitu. Mas kata dianya itu bilangnya saya juga bau wangi. Biar kamunya nggak takut katanya gitu. Coba dari tadi Pak, saya jalan ke sini ke jalan raya yang gede. Iya. Jadi sampai subuh itu Mas nggak pulang, saking takutnya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sih, udah pas subuh saya pulang lewat situ ya udah nggak ada. Itu besoknya itu ada orang meninggal. Oh di situ tuh. Di situ ada kecelakaan. Ya pengalaman saya begitu. Jadi para sobat, ngomongin mistis, pengalaman dari Bang Iwan, kita penasaran nih sobat, mungkin Bang Iwan ada pengalaman lain. Masalahnya ini kan dia pengalaman dari zaman belum ada listrik apa sudah Bang? Iya belum ada listrik. Saya akan nanya lagi ke Bang Iwan, mungkin ada omongan mistis yang lainnya Bang buat diceritakan biar para sobat Wong Dewek tidak penasaran. Ada sih, cuman ya ini apa ya istilahnya, dulu kan banyak apa belum ada lampu apa kan gitu. Memang sering juga, kalau saya kan sering adu malam. Iya. Cuman ya apa sering menampakkan gitu. Dengar-dengar Bang Iwan katanya pernah melihat sesosok tuyul, bener? Ya, benar. Nah, itu tuyul itu udah kesini, udah berkeluarga. Cuman lagi apa istilahnya? Lagi pisah ranjang. Nah, akhirnya saya ambil ini aja ya, singkatnya aja. Saya itu begadang itu waktu bulan puasa. Iya. Nah, begadang saya keliling-keliling. Nah, cuman itu lagi hujan. Iya. Nah,
ada hujan juga nggak gede, ya rintik-rintik gitu. Tapi waktu itu saya tuh nggak sengaja kirain saya anak kecil lagi mainan. Anak kecil itu lagi mainan, saya samperin. Kamu malam-malam belum pulang aja, anaknya siapa? Iya. Dia nggak jawab itu, nggak jawab. Akhirnya apa? Sudah gitu, saya tanya, kamu ngapain kesini? Saya mau arah ke sana. Iya, kata si bocah itu. Disuruh siapa? Suruh bapak. Kamu ini itu telinganya itu agak panjang. Ya beda lah ya. Tapi saya nggak ngeh itu, nggak pakai baju itu. Nah, singkat cerita, dia mau pulang takut. Nah, saya ngomong, udah kamu jangan takut, ada saya, ayo antar pulang. Jadi diantar pulang. Diantar pulang itu mas. Ke rumah orang tersebut. Tapi belum sampai ke rumah dia udah menghilang. Itu paginya yang punya rumahnya nyamperin ke rumah Bang Iwan. Jadi para sobat sedulur Ngabatur Wong Dewek, sekian dulu dari saya. Sebelumnya Bang Iwan mungkin ada pesan-pesan buat Wong Dewek. Ya, saksikan terus channel Wong Dewek Ya, supaya langgeng. amin. Terus saksikan terus Ya. sampai kelanjutan terus lah intinya. Supaya Jadi, sukses. Ya, jadi para sobat sedulur Ngabatur Wong Dewek, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Iwan yang sudah meluangkan waktu buat ngisi di acara podcast channel Wong Dewek. Mungkin dari para sobat semua yang pengen menceritakan pengalaman pribadi, hubungi aja nih nomornya nih, nomor Wong Dewek. Baiklah para sobat, sekian dulu dari saya di acara channel Wong Dewek. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.